Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Soli dan Solihah kelas 5 Granada MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelumnya mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jika minggu lalu kita sudah belajar sampai di kepribadian apa saja ya yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ya perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat menjadi khalifah. Baiklah, silahkan disaksikan videonya ya. Selamat belajar. Baiklah Solih dan Solihah kelas 5 Granada, pada pelajaran minggu lalu kita sudah menceritakan tentang kepribadian yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ayo, apa saja ya perjuangan yang sudah Abu Bakar As-Siddiq lakukan selama menjadi khalifah pertama? Nah, pada pembahasan hari ini kita akan mengawali dengan bagaimana ya kisah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian akhirnya terpilih menjadi khalifah pertama. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah wafat tanpa meninggalkan pesan mengenai siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin umat Islam. Kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu telah berhenti dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sementara tugas beliau sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan agar ada yang memimpin masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, ketika jenazah Rasulullah dimakamkan, timbul perbedaan pendapat tentang siapa khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, terdapat 3 golongan yang mengusulkan dari masing-masing mereka untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kaum Ansor. Kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi khalifah. Golongan kedua adalah kaum Muhajirin. Mereka berpendapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Golongan ketiga adalah Bani Hashim yang mengajukan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Kemudian, kaum Ansor berkumpul di Balai Bani Saidah untuk mengadakan musyawarah tentang pencalonan khalifah. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah yang sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah di Masjid Nabawi bersama kaum muhajirin yang lain kemudian menghadiri sidang pemilihan khalifah tersebut. Musyawarah untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah berjalan dengan sangat sengit. Masing-masing golongan mengemukakan alasan dari masing-masing dalam menetapkan khalifah. Setelah semua golongan menyampaikan pendapatnya, kemudian mereka sepakat bahwa orang yang paling tepat untuk diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa pertimbangan dalam menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pertama, Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang memeluk agama Islam sebelum orang lain mempercayai Rasulullah. Kedua, Abu Bakar merupakan sahabat yang paling setia mendampingi dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, Abu Bakar merupakan sahabat yang selalu paling awal dalam mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat,
Abu Bakar merupakan sahabat yang pertama-tama mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada saat orang-orang lain meragukannya. 5. Abu Bakar merupakan sahabat yang setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah. 6. Abu Bakar adalah sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk mempertahankan Islam. 7. Abu Bakar adalah sahabat yang dipercaya untuk menjadi imam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Setelah pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di Masjid Nabawi. Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah didukung oleh seluruh kaum muslimin, baik dari golongan Ansor maupun Muhajirin. Nah anak-anak, apa saja ya perjuangan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah menjadi khalifah? Berikut adalah beberapa perjuangan Abu Bakar Ash-Shiddiq selama menjadi khalifah. Yang pertama, menumpas gerakan pengacau agama. Kedua, perluasan wilayah dakwah Islam. Dan yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu dari perjuangan Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah menjadi khalifah ini ya. Pertama, bagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian menumpas gerakan pengacau agama. Setelah wafatnya Rasulullah, timbul berbagai golongan yang menjadi tantangan pada awal masa pemerintahan Abu Bakar. Di antaranya adalah munculnya orang-orang yang murtad. Munculnya orang-orang murtad ini karena mereka belum memahami benar tentang Islam. Ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan dan karena menganggap Islam adalah agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah Rasulullah wafat, mereka akhirnya kembali kepada ajarannya semula. Ada juga golongan yang tidak mau membayar zakat. Kebanyakan terdapat di sekitar Madinah. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat itu hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah wafat, maka mereka merasa tidak wajib lagi untuk membayar zakat. Sementara itu, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sudah mulai bermunculan. Mereka mengaku diangkat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diutus untuk menyampaikan ajarannya. Mereka inilah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Berikut adalah orang-orang yang kemudian menjadi nabi-nabi palsu. Yang pertama, ada Musailamah Al-Kadzab yang berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Kedua, ada Sajjah Tamimiyah yang berasal dari Bani Tamim yang kemudian menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Ketiga, Tulaihah bin Kuwailid yang berasal dari Bani As'ad. Keempat, Aswad Al-Ansi dari Yaman. Semua golongan yang murtad ini disebut golongan riddah, dan mereka ini harus diperangi sampai mereka mau kembali kepada kebenaran. Untuk menumpas mereka, Abu Bakar kemudian mempersiapkan 11 pasukan tentara yang masing-masing dipimpin oleh seorang panglima. Berikut adalah panglima yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar untuk menumpas golongan pembangkang. Khalid bin Walid ditugaskan memerangi Tolhah dan pengikutnya. Lalu Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan memerangi Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya di Yamamah. Lalu ada Surahbil bin Hasanah diperintahkan untuk membantu Ikrimah di Yamamah karena pasukan Musailamah yang sangat kuat. Lalu ada Al-Muhajir yang ditugaskan ke Yaman untuk memerangi Aswad Al-Ansi. Lalu ada Huzairah bin Muhsin Al-Ghaffani ditugaskan menghadapi penduduk wilayah Daba dan Oman. Kemudian Arfajah bin Hartsaman ditugaskan memerangi pembangkang di negeri Murrah. Suwaid bin Muqarrin ditugaskan menghadapi kaum Riddah di Tihamah. Al-Ula bin Hadrami ditugaskan menghadapi kaum Riddah di Bahrain. Turaifah ibnu Hajiz ditugaskan di Bani Hasyim dan Hawazin. Ammar bin Ash ditugaskan ke negeri Quda'ah. Dan Khalid
ibnu Sa'id ditugaskan ke tanah tinggi Syam. Kurang lebih selama 1 tahun, pasukan Abu Bakar dapat mengalahkan orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Perjuangan Khalifah Abu Bakar berikutnya adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Atas persetujuan para sahabat, Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukan untuk ditugaskan memerdekakan beberapa wilayah keluar Jazirah Arab. Di antaranya adalah membebaskan Irak dari kekuasaan bangsa Persia. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang dibantu oleh Al-Mutsanah bin Haritsah, mengajak Panglima Persia yang bernama Hormuz dan pasukannya untuk memeluk agama Islam. Tapi ajakan itu ditolak dan justru mereka malah menyerang pasukan Muslim, sehingga terjadilah pertempuran yang hebat antara Islam dan pasukan Persia. Pasukan Muslimin berhasil membebaskan Irak dari kekuasaan bangsa Persia dan kemudian penduduknya memeluk agama Islam. Perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berikutnya adalah membebaskan Syria dari kekuasaan Romawi. Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan dan mengangkat Khalid bin Sa'ad untuk menjadi kepala daerah Taimah. Di bawah pimpinan Khalid bin Sa'ad, pasukan Muslim berhasil menghadang pasukan Romawi. Pada awal tahun ke-13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar membentuk 4 pasukan untuk menyerang pasukan Romawi. Pasukan tersebut dipimpin oleh panglima-panglima yang ternama, yaitu adalah ada Ammar bin As yang ditugaskan ke Palestina, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan ke Roma, Yazid bin Abi Sofyan ditugaskan ke Damaskus, dan Surahbil bin Hasanah ditugaskan ke Yordania. Namun, Heraklius, kaisar Romawi di Yerusalem tidak tinggal diam. Ia pun menyiapkan 4 pasukan sebagai tandingan untuk menghadang pasukan Islam. Mendengar kekuatan musuh yang begitu besar, Abu Ubaidah kemudian mengusulkan agar pasukan Muslim digabungkan. Usul tersebut kemudian diterima oleh Abu Bakar. Lalu, tentara Islam bergabung menjadi satu pasukan dengan kekuatan sebanyak 24.000 orang dan ditunjuk Abu Ubaidah sebagai panglimanya. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk segera membawa pasukannya ke Yarmuk dan membantu Abu Ubaidah. Ketika Khalid bin Walid dan pasukannya tiba di Yarmuk, perang sudah berlangsung. Pasukan Islam pun mulai terdesak. Panglima Islam kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Di bawah komando Khalid, pasukan Muslim dapat mendesak pasukan Romawi. Dalam perang Yarmuk ini, pasukan Islam memperoleh kemenangan. Walaupun pada saat perang terjadi penyerahan jabatan panglima dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah. Selain melakukan perluasan wilayah dakwah Islam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ini atas usul Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar membentuk panitia penghimpun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran ayat Al-Quran disusun seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, himpunan ayat-ayat Al-Quran itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian disimpan di rumah Hafsyah binti Umar. Nah anak-anak, demikianlah perjuangan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama memerintah menjadi khalifah ya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi dengan membahas peristiwa wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pembelajaran kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.